Oke. Oke, Eca, Ya, kita lanjut ke part kedua. Apa nih yang mau ya, Kak. kamu tanyakan seputar karir? Iya, jadi kan aku ini kan sebenarnya termasuk karyawan yang sering berpindah-pindah tempat kerja gitu ya, Kak. Dan Mm-mm. terkadang itu atau seringkali ketika interview itu sering dianggap sebagai tutul loncat gitu, Kak, karena sering berpindah-pindah gitu. Jadi HR itu seringkali meragukan eh, tingkat loyalitas aku terhadap perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana HR menilai loyalitas seorang kandidat yang memiliki riwayat berpindah dalam waktu yang singkat. Apakah ada alasan di balik perpindahan tersebut benar-benar dipertimbangkan gitu kan? Lalu apa indikator indikator loyalitas yang sebenarnya dicari oleh perusahaan dan bagaimana kandidat bisa menunjukkan secara konkret terlepas dari riwayat kerja sebelumnya? Terima kasih, Kak. Oke, wah lengkap banget ya. Oke, aku jawab secara runtuh juga ya. Ya, Gitu. Intinya di sini adalah yang berkaitan dengan loyalitas dan kecepatan pindah kerja gitu ya. ya. Jadi gini, Ca, secara umum, Mhm, pada saat kita melihat suatu proses pengalaman gitu ya, pengalaman seseorang secara umum, seringkali ya definisi zaman dulunya lah ya bahasa aku ya, definisi konvensional adalah mhm, makin lama seseorang bekerja di suatu tempat, mhm, maka makin banyak kontribusi yang dia berikan ke perusahaan itu, mhm, sehingga makin dia dianggap loyal. Oke, ini definisi ya, konvensionalnya secara umum. Makin lama iya, dia bertahan di suatu perusahaan, makin banyak mhm, kontribusi yang diberikan, makin dia mhm, dianggap loyal. Ya, itu benar dan itu masih berlaku sampai dengan detik sekarang. Tapi oke, ada mhm, kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan hal tersebut itu bukannya tidak berlaku bisa, kurang berlaku bisa. Yaitu apa? Di zaman sekarang yang zaman itu berubah-ubah mhm, pada saat sudah banyak profesi-profesi yang ditinggalkan, muncul profesi baru, ya kan? Sudah banyak perusahaan yang tadinya manual menjadi otomasi, yang tadinya perusahaan harus WFO, sekarang ada WFH dan hybrid, ada perusahaan yang pada mati muncul startup dan lain-lain gitu ya. Sehingga terkadang hubungan antara durasi bekerja, mhm, kontribusi, dan loyalitas itu terkadang dia dikurangi satu dari durasi ini. Jadi banyak mhm, perusahaan yang melihatnya sekarang ini bukan masalah berapa lama orang tersebut bertahan di sini. Kalau dia bertahan di sininya lama, tapi kontribusinya cuma itu aja, gitu, itu mhm, seringkali juga dianggap dia sebenarnya tidak loyal. Karena loyal itu sebenarnya kan memberikan kontribusi sebanyak mungkin kepada perusahaan, kayak gitu. mhm, Nah, di beberapa kondisi, Cak, gitu ya, khususnya kita real aja ke kondisimu atau orang-orang yang gimana caranya kalau ada orang sudah punya mhm, banyak pengalaman kerja, tapi mhm, terkadang masih diragukan loyalitasnya gara-gara periodenya pendek. Nah, iya, di situ ya kamu harus bisa gini, diidentifikasi dulu, nggak usah disampaikan di sini, itu nanti di sesi yang off the record aja ya. iya, baik, Identifikasi Kak. dulu sebenarnya perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu gara-garanya apa? Karena Oke, terkadang ada alasan-alasan yang kadang kita anggap itu biasa aja, padahal itu mhm, sensitif tuh. Sensitif tuh maksudnya bisa menimbulkan multitafsir gitu. mhm, Tapi terkadang ada alasan-alasan yang kita anggap itu sensitif, padahal itu nggak apa-apa gitu. Ada oke, beberapa kondisi perpindahan yang sifatnya netral. Itu juga harus kamu sampaikan. Karena mhm, pertanyaan alasan pindah kerja ini pada dasarnya juga harus benar jawabannya dan harus benar cara menyampaikannya. mhm, Kalau cara menyampaikan kamu nggak benar nih, nggak benar tuh nggak harus salah ya. Mungkin benar, mungkin jujur, tapi mhm, ragu gitu nyampainya. Itu akan mhm, dicurigai gitu. Karena yang akan oke, dinilai dari kamu nggak cuma jawabannya, cara kamu menjawabnya itu juga akan dinilai. Itu basic komunikasi nonverbal pasti. Eye contact-nya dan lain-lain gitu ya. mhm, Jadi di situ harus bisa disampaikan. Contoh misalkan kamu keluar dari suatu perusahaan yang sifatnya itu ya netral aja. Misalkan apa? Sampaikan saja kontraknya habis dan saya mhm, memutuskan untuk tidak diperpanjang. Boleh.
gitu. Contohnya gitu. Contoh yang netral Mm-mm. lain adalah saya relokasi tetap gitu. Sebelumnya saya bekerja di kota A, namun setelah ada pertimbangan dari keluarga kami semua merelokasi diri ke Jakarta misalkan, dan kita akan menetap di Jakarta dalam waktu lama karena kita sudah memutuskan misalkan dari kampung pindah ke Jakarta nih gitu, sehingga Mm-mm. saat ini saya mencari kesempatan bekerja di Jakarta. Boleh, boleh banget kayak gitu. Terus misalkan alasan kamu pindah lagi, misalkan ada yang tadinya kamu bekerja masuknya tuh pakai ijazah SMA, jadi kuliah Mm-mm. sambil kerja. Nah, kebetulan kuliahmu udah selesai nih. Nah, kamu di situ padahal baru kerja misalkan, ya kan? Baru Mm-mm. kerja. Nah, sebenarnya kerja kamu tuh sebenarnya itu untuk membiayai kuliahmu sampai lulus. Habis lulus, kamu resign. Mm-mm. Padahal itu kayak misalkan baru beberapa bulan, di bawah 1 tahun. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja bahwa Mm-mm. sebelumnya saya bekerja itu untuk membiayai kuliah saya, dan saya bekerja menggunakan ijazah SMA, ibaratnya gitu kan. Nah, saat ini Mm-mm. saya ingin berkarir menggunakan kemampuan kuliah saya, boleh gitu. Atau misalkan alasan keluar lagi yang pendek itu karena apa? Kontraknya memang habis, perjanjian kontraknya gitu. Sejak awal sudah Mm-mm. disampaikan oleh perusahaan bahwa ini adalah project based gitu ya, project tahap satu untuk project ini, Mm-mm. di mana proyek itu hanya akan berjalan selama 6 bulan. Setelah itu semua karyawan yang direkrut untuk proyek ini sudah diberitahu oleh HR bahwa tidak akan ada perpanjangan. Itu ada yang kayak begitu. Dan itu sampaikan saja secara santai karena memang project based on project gitu. Kalau proyeknya selesai-selesai ya sudah kayak begitu. Terus misalkan yang netral lagi, misalkan gara-gara PHK, boleh disampaikan kayak gitu. Gitu. Bahwa alasan saya sebelumnya resign atau keluar dari perusahaan sebelumnya karena memang ada PHK. Sampaikan saja. Saat itu ada keputusan manajemen untuk menjaga bisnis tetap berjalan, perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK ke ribuan karyawan secara massal dari level staff sampai dengan level manajerial. Saya adalah salah satu orang yang mengalami dampak tersebut. Tapi titik-titik nih, nadaku kan masih ada titik-titiknya ya. Jadi, ya nggak apa-apa untuk hal-hal yang semacam ini kamu sampaikan gitu. Ya, tapi inti kunci dari kalau ditanya tentang alasan kamu keluar dari perusahaan sebelumnya, itu intinya adalah berikan alasan yang jujur dan gunakan bahasa yang sesuai agar yang khususnya untuk hal-hal yang sensitif itu tetap disampaikan secara profesional. Itu nanti teknis banget sih, Cak. Detailnya Iya. nanti secara off the record. Sambil Iya. ditunjukkan kontribusimu di sana ngapain aja, gitu. Oke. Saya keluar dari perusahaan sebelumnya dikarenakan saya harus relokasi tempat tinggal karena keluarga besar saya memutuskan untuk menetap di Jakarta, sehingga pada saat saya bekerja di sana baru 7 bulan, saya memutuskan untuk resign dan segera pindah ke Jakarta, dan saat ini saya terbuka untuk mencari kesempatan kerja di Jabodetabek ini. Namun Mm-mm. selama 7 bulan saya bekerja di sana, saya sudah memberikan beberapa kontribusi. Di antaranya, saya berhasil untuk meningkatkan penjualan produk. Saya telah secara pribadi telah menjual sekian unit motor senilai sekian miliar tadi, rata-rata per bulannya sekian. Saya juga berhasil untuk melakukan gini. Contoh misalnya kalau yang lain, sebelumnya saya menjadi seorang staf administrasi, saya sudah berhasil untuk misalkan migrasi sekian ribu file dokumen yang tadinya itu adanya hanya offline saja, saya migrasi ke digital di platform ini. Saya berhasil melakukan ini itu. Selain itu, saya juga sudah berhasil menyelesaikan dokumen-dokumen ini itu untuk keperluan ini. Saya juga sudah melakukan ini. Ke depan saya berharap bahwa apa yang sudah saya lakukan di perusahaan sebelumnya, saya bisa lakukan di perusahaan ini dengan durasi yang lebih panjang karena saya sangat ingin untuk bisa bekerja di perusahaan ini, misalkan gitu. Boleh aja gitu. Jadi setiap alasan kamu keluar dari suatu perusahaan, kalau jawaban itu tunggal, misalkan ditanyanya tuh, Cak, apa alasanmu keluar dari perusahaan sebelumnya? Gitu. Ingat ya, kalau yang ditanya tunggal, alasan kamu keluar dari perusahaan sebelumnya, selalu jawab dengan alasan sebenarnya apa, which is nanti Mm-mm. jawabannya yang diperhalus tadi, baru Mm-mm. disampaikan kontribusinya apa. Tapi kalau misalkan nanti sifatnya udah judgement gitu ya, Cak, ini saya lihat di sini kok kamu punya pengalaman cukup banyak, tapi kok pindah-pindah ya, kamu sampaikan saja gitu. Nah, Mm-mm. kamu jangan langsung fokus ke pindah-pindahnya, tapi kamu kamu jangan fokus ke resignnya, tapi barangkali mungkin di suatu perusahaan kamu diberikan banyak tanggung jawab gitu. Paham nggak? Aku Mm-mm. ulang lagi ya, jangan berfokus
kalau orang udah punya banyak pengalaman, walaupun kamu dalam tanda kutip dialihkan untuk melihat suatu kontribusi dari durasi, kamu nanti Mm-mm. alihkan dari real kontribusi pekerjaan kamu di situ apa. Cak, ini Mm-mm. kamu pengalaman udah beberapa posisi nih di beberapa perusahaan. Namun Mm-mm. kok kamu kayak resign-resign gitu ya durasinya 1 tahun, 2 tahun kayak gitu kok pendek-pendek ya gitu. Ini kenapa ya, Cak? Kamu sampaikan dulu. Langsung fokus bukan ke durasi tapi kontribusi. Kamu sampaikan, baik Pak atau Baik Bu, di pengalaman-pengalaman kerja saya sebelumnya, saya seringkali dipercaya oleh perusahaan untuk menghandle suatu posisi sambil saya juga membackup beberapa posisi. Contohnya pada saat saya bekerja di PTA, saya bekerja sebagai seorang staf administrasi ini. Namun seringkali saya diberikan tanggung jawab juga untuk menghandle bagian finance, handle bagian ini, handle bagian ini. Itu. Dan itu juga terjadi di beberapa pengalaman kerja saya yang lain. Sehingga saat ini saya selain menguasai bidang administrasi, saya juga menguasai bagian-bagian lain. Saya memutuskan untuk berpindah perusahaan dikarenakan saya berpikir bahwa walaupun saya menguasai bidang customer service, sales, marketing, dan administrasi, saya ingin bisa berkontribusi secara fokus di bidang administrasi saja. Saya akan mencari kesempatan untuk bekerja di perusahaan bereputasi baik yang memberikan saya kesempatan untuk berfokus mengisi atau mensupport posisi administrasi, misalkan menjadi staff admin, personal assistant, atau sekretaris dengan berbekal pengalaman yang sudah saya miliki, agar kontribusi yang saya berikan kepada perusahaan tersebut itu bisa optimal. Udah sampaikan gitu. Itu sebenarnya kan Oke. contoh bahasa diplomatis kalau kamu ngomong, ya karena di kerjaan sebelumnya gue jadi ini, tapi gue di handle ini, tapi gaji gue nggak ditambah. Misal, contoh ya, contoh nih. Ini Mm-mm. aku kasih contoh yang rada-rada ekstrim nih, Cak, kayak gitu. Ya. Jadi kadang tuh ada orang yang resign tuh bukan gara-gara dia nggak loyal loh, tapi beban, banyak beban gitu, gitu. Daripada kamu ngomongnya, wah saya sebelumnya tuh jadi admin, gaji saya admin, tapi saya disuruh jadi ini iya, itu iya, ini iya, gitu-gitu. Wah saya resign lah, gitu, Ya, gitu. Kak. Iya kan? Ini mungkin loh ini Iya. terjadi. Ini biar logika kamu masuk dulu nih. Jadi Ya, betul. daripada kamu berfokus di kalimat awal, daripada kamu berfokus dengan ya perusahaan ini ngerekrut saya jadi A, tapi saya malah dialokasiin jadi B, C, D, tapi gajinya sama aja. Daripada bilang kayak gitu, mending di awal bilang aja. Karena kemampuan yang saya miliki, seringkali di setiap pengalaman yang saya miliki, selain saya berfokus pada posisi yang saya emban, saya juga sering Mm. dipercaya oleh atasan untuk membackup bagian ini, backup bagian ini, backup bagian ini. Dan di beberapa perusahaan saya diberikan kepercayaan yang sama oleh atasan-atasan saya. Atasan-atasan saya menilai bahwa saya mampu untuk membackup itu. Namun saya merasa bahwa ke depan untuk pengembangan karir saya ingin mencari kesempatan yang berfokus saja untuk di bagian ini itu gitu. Walaupun nanti ada backup gitu ya, kamu sampaikan walaupun nanti ada backup misalnya kayak gitu, itu memang tidak tidak menyita waktu yang lebih kayak atau apa kayak gitu, paham nggak? Jadi nenangin aja gitu. Jadi dari sisi situ dialihin aja dulu ke arah sana gitu, paham Ya, kan baik. gitu. Tapi Ya, nanti kalau paham. disampaikan, tapi ini kok cuma bentar, Cak, kok cuma sekian lama. Nah, itu mungkin ada yang bisa kamu sampaikan tuh, misalkan. Kalau Mm. memang di situ ada suatu ketidakcocokan, kamu boleh sampaikan, tapi ingat gini ya, kalau ada hal yang sifatnya negatif, jangan pernah kamu berhenti ngomong atau titik di negatif. Titik itu harus di positif, ya. Oke. Kayak gitu. Contoh misalkan ada orang yang dia sebenarnya nggak lolos probation. Ini contoh nih kalau fresh grade gitu. Itu kan sebenarnya kan ini kan gitu. Atau misalkan bukan nggak lolos probation, dia dia ya oke nggak lolos probation baru 3 bulan tuh, tapi kebetulan ditulis di CV. Loh ini kenapa kamu kerja sana cuma 3 bulan gitu? Kamu sampaikan aja misalkan saya bekerja di perusahaan sebelumnya waktu itu sudah lolos dan sedang menjalani proses probation. Di tengah proses probation tersebut, saya kan harusnya probation itu selama 6 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya memberikan kontribusi berupa A, B, C, D, F, G. Namun, saya merasa bahwa untuk bekerja di posisi ini yang menuntut kita untuk gini-gini ini, saya merasa itu belum sesuai dengan
apa misalkan kontrak kerja yang sudah kita sepakati, misalkan semacam itu, ya nggak apa-apa, nggak perlu ngejelekin kok gitu. Gitu. Ya, Saya senang apabila perusahaan mampu bekerja secara profesional, atau saya ingin perusahaan dan saya sebagai karyawan itu mampu membuat suatu kerjasama secara profesional yang kita tetap menghargai hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan sesuai dengan aturan tenaga kerjaan gitu. Saya merasa ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai di situ dan saya memutuskan untuk mencari perusahaan lain yang lebih profesional menurut saya dan memberikan saya kesempatan lebih untuk berkembang mengisi posisi ini. Dan saya yakin perusahaan itu adalah perusahaan ini. Nggak apa-apa. Misalkan itu adalah hal yang sensitif banget loh, nggak ada mm, alasan lain. Ya nggak apa-apa, ya, kayak gitu. Coba mm, nanti itu butuh latihan banget, Cak. Gitu. Nanti kita ya, praktekin aja realnya ya. Tapi paling nggak logikanya ketangkep ya. Gitu. ya, mantap sih Kak. Fokus Iya. pada kontribusi, bukan pada durasi. Jawablah secara jujur, tanpa menjelekkan diri sendiri, tanpa menjelekkan perusahaan sebelumnya, tanpa Mm, membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia diri. Intinya itu dulu. oke, Oke, baik Kak. paham? Oke, mungkin Paham ada Kak. tambahan atau pertanyaan lain boleh? Iya, tapi kadang-kadang gini Kak, ada tambahan, izin tambahan Kak. Mm-mm. Tapi terkadang itu ada HR yang apa ya? Saya sudah menjawab secara profesional gitu ya. Maksudnya dengan tidak menjelekkan company tersebut gitu. Namun dari pihak HR itu apa ya? Memaksa saya gitu untuk menjawab, maksudnya ngorek-ngorek informasi lebih dalam gitu Kak. Itu bagaimana cara menanggapinya supaya tetap terkesan profesional, sopan, namun menolak untuk tetap tidak membocorkan gitu, Kak. Oke, jadi gini, orang jujur atau enggak, ya ini sebenarnya aturan komunikasi biasa sih. Kalau orang Ya. tersebut memang menguasai sesuatu dan jujur, mau dia Mm-mm. ditanya sekali sampai 1.000 kali kan pasti jawabannya sama dan cara menjawabnya sama, bener gak? Gitu. Betul. Eca kalau misalkan ditanya sesuatu, jawabnya udah meyakinkan, begitu aku coba korek, ekspresinya berubah, jawabannya jadi terbata-bata, suaranya jadi kecil, jadi ragu, pasti kita akan curiga nih something wrong with her gitu kan. Ini ada apa nih? Gitu Mm-mm. kan. Tapi kalau misalkan sudah dikorek, ya kan? Mm-mm. Jawabannya sama-sama tenang, jawabannya Mm-mm. sama terus walaupun dikorek jawabannya sama. Pasti nanti lawan bicara tuh secara ini kayak bagaimana cara mempengaruhi orang lain atau lawan bicara gitu. Mm-mm. Cak, sebenarnya kamu kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Oh iya Bu, karena eh, perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Oh kamu kontrak ya, bukan proyek? Iya kontrak. Tapi kenapa ya kok nggak lanjut kontrak ya? Mohon maaf Ibu, waktu saya kurang tahu detailnya bagaimana. Namun waktu itu saya sempat menanyakan hal ini kepada HR saya bahwa sesuai dengan kebijakan perusahaan ada beberapa karyawan yang kontraknya memang tidak diperpanjang. Nah, di situ saya sangat menghargai keputusan manajemen dan bagaimana HR dari perusahaan saya berkomunikasi. Saat itu juga disampaikan bahwa saya dievaluasi secara singkat bahwa kontribusi saya sudah positif, sudah baik. Mungkin di antara kontribusi yang sudah saya lakukan, izinkan saya jelaskan ya Bu, saya sudah melakukan ini. Nah, saat itu pada saat menyampaikan hal ini, HR dari perusahaan saya yang bernama Ibu Eca misalkan itu sudah menyampaikannya dengan baik. Saya mengerti, saya memahami bagaimana kondisi perusahaan saat itu dan saat itu juga disampaikan oleh Ibu Eca selaku HR di perusahaan saya bahwa nantinya apabila ada kesempatan lagi, saya dipersilahkan untuk melamar kembali. Namun karena saya ingin tumbuh dan berkembang di dunia profesional sebagai seorang sekretaris, misal sekretaris, tentu saja saya tidak hanya akan menunggu kesempatan itu datang di perusahaan ini lagi. Saya juga akan mencari kesempatan di perusahaan-perusahaan lain yang menurut saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya kuasai dan tumbuh berkembang bersama perusahaan ini sebagai seorang profesional. Sehingga saya memutuskan untuk bergabung di perusahaan ini. Gitu boleh. Nggak apa-apa. Tapi Oke. tapi pasti ada alasan dong kalau misalkan nanti ada alasan dong kalau kontraknya nggak dilanjut. Ya kamu jawab tenang lagi aja, ulang lagi aja. Jadi dia nanya hal yang Mm. sama, jawabanmu sama Oke, gitu. baik, Kak. Nggak ada Mm. jawaban yang kayak mohon maaf Ibu untuk kalau misalkan nih dikorek disuruh bahkan gini ya, mengkorek informasi yang sifatnya itu rahasia itu tidak harus yang berkaitan dengan alasan kamu keluar ya, Cak.
Oke. gitu. Terkadang seringkali khususnya di interview user sih biasanya. Aku bukan HR nih, aku user nih. Jadi bisa di Mhm. interview user tuh ada user-user yang benar-benar mengkorek gitu. Kalau perusahaanmu tuh biasanya pakainya software apa sih kalau buat ini? Oh, kita pakainya ini. Oh, itu biasanya parameternya apa aja gini-gini. Oh, rahasia itu. Kamu bisa Hmm. bisa bisa ngeluarin resep perusahaan itu, resep angka, sampaikan saja. Oh ya, menggunakan ini Pak gitu. Jadi untuk pengolahannya bagaimana, angkanya bagaimana, mohon maaf Pak, saya belum bisa menyampaikannya sekarang karena itu merupakan bagian dari profesionalitas saya untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan. Namun, indikator yang ada di situ adalah indikator yang memang saya sendiri yang melakukan riset, saya presentasikan kepada atasan saya dan disetujui, kemudian saya eksekusi dan menghasilkan hasil seperti yang saya tulis di CV dan saya jelaskan ke Bapak. Nantinya, apabila saya diberikan kesempatan untuk bergabung di perusahaan ini dan menjadi anggota tim Bapak, saya akan berikan apa misalkan performa yang sama atau bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya apabila kita menggunakan software yang sama gitu boleh aja gitu. Oke. Jangan sampai kamu dikorek perusahaan dapat info dan idenya kamu yang nggak direkrut, idemu yang direkrut, paham nggak? Iya, Gitu. paham nggak? Itu Hmm. jangan sampai itu memang sebenarnya ini sih itu adalah serba salahnya ini. Serba salahnya rekrutmen di professional hire tuh kayak begitu. Aku beberapa temen ya diskusi kayak gini bikin sesi sharing sama aku seringkali ngerasa kayak aku tuh udah mempresentasikan ideku bahkan sampai presentasi loh jadi ada studi kasus yang harus dipresentasikan dan aku benar-benar menceritakan yang aku lakukan di perusahaan sebelumnya aku aplikasikan di data yang ada besoknya aku yang nggak direkrut nggak lama setelah itu aku merasa perusahaan ini launching sesuatu dan itu tuh ideku sebenarnya nah gitu ini sebenarnya kan tergantung kitanya makanya gitu kita harus bisa membatasi jangan menjelekkan diri sendiri pihak lain, jangan membocorkan diri sendiri atau yang lain. Seolah-olah di obrolan itu kamu menyampaikan bahwa saya udah berkat khusus untuk yang digali kayak tadi ya, saya udah jujur, tapi kalau Anda masih meragukan, saya akan berikan jawaban yang sama. Tapi kalau Anda memaksa saya membocorkan rahasia, mohon maaf saya tidak akan bocorkan rahasia tersebut. Karena saya akan memperlakukan hal yang sama saat misalkan saya bekerja di perusahaan Anda dan ada pihak lain minta dibocorkan, saya juga tidak akan membocorkan. Gitu, paham nggak? Oke, Gitu. paham nggak? Gitu. Logika Hmm. itu harus dimunculkan secara spontan di interview. Itu balik lagi, itu nanti kalau kamu latihan role play sama aku. Itu nanti Hmm. dimunculkan. Oke? Okay? Ya, Oke, mungkin oke. ada tambahan lagi boleh, pertanyaan lain boleh. Lanjut, Ya, langsung lanjut aja, Kak. boleh, bebas. Apa tuh Ya, yang kamu masih penasaran? pertanyaan selanjutnya, Hmm. apa saja tanda-tanda red flag dalam proses rekrutmen yang bisa menjadi indikator bahwa lingkungan kerja tidak sehat? Oke, Terima kasih. oke. Red flag dari suatu perusahaan yang sedang membuka rekrutmen. Ya. Nomor satu adalah perusahaannya ini adalah perusahaan palsu, loker palsu itu jelas red flag. Jadi red Mm-mm. flag itu bisa kita tahu tidak harus kita bekerja di perusahaan itu. Bahkan pada saat Mm-mm. kita lihat info loker itu bisa ketahuan red flag. Red flag pertama adalah loker palsu ya. Sehingga Ya. pada saat kita ngelihat loker, bener-bener dicari tahu dulu. Dasar loker palsu itu gini, seharusnya menemukan info soal perusahaan harus Mm. semudah menemukan info lokernya. Aku ulang, Ya. menemukan informasi soal perusahaan harus semudah menemukan info lokernya. Jangan sampai kamu menemukan info loker suatu perusahaan, lokernya ada di mana-mana nih, tapi cari tahu website perusahaannya nggak ada, di peta nggak ada, di Google nggak muncul. Kamu harus curiga, ini siapa yang rilis? Gitu. Itu Mm-mm. yang pertama, ya. Itu dari sisi info lokernya. Red flag yang nomor dua, kita bisa identifikasi dari proses rekrutmen. Perusahaan yang red flag adalah perusahaan yang komunikasinya kurang baik saat proses rekrutmen. Tapi red flag ini, jadi gini, jangan dikit-dikit itu kita ngerasa red flag ya. Karena red flag itu tuh bahasaku tuh yang udah nggak bisa kita toleransi lagi alias parah. Kayak gitu. Contoh nggak bisa ditoleransi lagi alias parah tuh apa? Misalkan cara berkomunikasinya itu jutek, merendahkan, dan mengintimidasi, tapi itu tuh kayak berkali-kali gitu loh, Cak. Gitu. Mm. Karena kadang seringkali ada karyawan yang atau kandidat yang merasa red flag tuh karena apa? Ya sebenarnya hal-hal simpel, tapi sebenarnya itu ini masalah perusahaannya kok. Ini contoh nih misalkan interview nih, gitu.
sebenarnya ini bukan red flag tapi kurang profesional ya. Misalkan interview tapi aku lawan bicara tuh matiin kamera gitu. Itu sebenarnya nggak Mm-mm. sopan kalau di komunikasi, ya kan? Tapi ini Ya. belum bisa kita anggap red flag. Jadi nanti dibedakan ya antara tidak profesional sama red flag itu dibedakan gitu. Atau misalkan bikin janji interview offline tapi molor waktunya, atau di Mm-mm. reschedule berkali-kali, atau Mm-mm. bahkan kamu lolos atau enggaknya slow respon atau nggak dikasih tahu. Itu belum sampai level red flag ya, itu baru levelnya kurang profesional ya. Nah, kalau Oh, kurang iya. profesional ini, itu balik lagi ke tingkat toleransi kamunya, Mm. gitu. Oke? Mm-mm. Oke. Berkaitan sama proses rekrutmen lagi, seringkali red flag itu gini, kalau tadi kita ngomongin loker palsu yang infonya itu nggak ada di mana-mana, Mm-mm. menurutku kalau di proses rekrutmen itu adalah perusahaan ini banyak dapat testimoni jelek jelek Mm-mm. di sosial media, misalkan ulasan Google, ulasan ini gitu. Atau dia sedang tersandung kasus tertentu yang sangat besar, kayak gitu. Itu menurutku lebih ke red flag sih. Karena kayak reputasimu akan, kan gini ya, kalau reputasi perusahaan bagus, kamu akan bangga gitu loh, ada nama perusahaan di bahumu gitu, beda gitu kan. Tapi Iya, kalau Kak. perusahaan ini reputasinya jelek, nanti kamu reputasinya juga ikutan jelek gitu. Ih, Eca kok kerjanya di sana sih? Ih, Eca orang sana. Ih, Eca berarti gini ya gitu. Itu ada perusahaan-perusahaan tipe kayak gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi pada saat kamu sebelum melamar, kamu riset-riset dulu nih reputasi di sosial medianya gimana, ulasan-ulasan sana sini gimana. Kan nggak mungkin ya ada orang gabut tiba-tiba buka Google Maps, tiba-tiba di lokasinya dikasih ulasan sepanjang itu. Kalau dia Mm-mm. memang cuma gabut doang itu pasti dia ada kepentingan di sana kan, ulasan kayak gitu, contoh Betul. kayak gitu. Itu termasuk bisa bagian dari red flag. Terus yang paling red flag sebenarnya dalam suatu proses rekrutmen ya menurutku ya Mm. yang tadi ya aku sampaikan lebih ke perusahaan ini tuh melakukan ketidakprofesionalitasan berkali-kali Mm-mm. di tes ini telat. Jadi kalau cuma sekali 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 itu lebih kayak ke kurang profesional ya. Tapi kalau di Mm-mm. semua tahap itu kayak begitu, itu red flag menurutku. Karena kalau perusahaan itu bereputasinya baik, profesional, nggak bakal berkali-kali. Ingat ya, kurang Iya. profesional berkali-kali itu red flag, menurutku. Ini anu Mm-mm. subjektif nih, kamu nanya aku. Buat aku, perusahaan yang di proses rekrutmen itu kurang profesional berkali-kali itu red flag. Aku Mm-mm. pernah nemuin tuh. Ini aku sambil bayangin ya. Jadi waktu itu ada yang ngasih pengumuman gitu. Habis Mm-mm. ngasih pengumuman, nggak lolos administrasi. Terus nawarin posisi lain. Habis nawarin posisi lain, balik lagi ke situ. Habis itu ngundang psikotes, udah kita tungguin linknya nggak ada. Habis itu offline. Habis itu telat. Habis telat nggak ngabarin. Habis itu gitu. Berkali-kali kayak begitu. Habis itu ada revisi ini, revisi itu. Lama banget proses rekrutmennya padahal untuk posisi apa. Ini red flag ini kayak gini. Karena ibaratnya proses rekrutmen aja seribet itu, gimana nanti kalau udah kerja gitu. Mm-mm. Itu ini dari sisi proses rekrutmen. Nah, nanti Mm-mm. kalau udah bekerja itu red flag yang nomor satu yang harus kamu lihat adalah mereka tidak mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang ada. Sebenarnya ini bisa kamu baca dari kontrak kerja sih, gitu. Iya, Kak. Jadi di kontrak kerja itu kamu tidak bisa melihat red flag sih, tapi melihat potensi red flag. Jadi kontrak kerja itu kan sebenarnya hubungan antara hak kewajiban antara perusahaan dan kamu. Tapi ada juga kontrak kerja yang aku pernah lihat juga, kontrak kerjanya ini bukan bukan kayak kontrak kerja tapi kayak ikatan ke kamu. Jadi aku kayak ngiket tali ke Mm-mm. lehermu gitu. Jadi kesannya bukan kontrak kerja kayak malah nada ancaman. Isinya tuh cuma penalti, hukuman, gitu-gitu doang. Terus hak-hak soal karyawan poin-poinnya cuma dikit, tapi tanggung jawabnya banyak. Jadi kayak hampir semua klausul pasalnya tuh berkaitan dengan kalau aturan-aturan perusahaan yang diberikan ke karyawan. Tapi klausul-klausul yang berkaitan dengan sebaliknya itu nggak banyak muncul. Nah, kalau kamu mau muncul hal kayak begitu, ingat kontrak kerja nggak bisa kamu tolak, bisa kamu minta revisi ke HR-nya. Bu, ini di pasal-pasal gini kok isinya cuma punishment, punishment terus sih gitu. Rewardnya nggak ada. Terus isinya cuma tanggung jawab pihak pertama, ya kan, tanggung jawab pihak kedua, karyawan, ke Mm-mm. perusahaan Ya. gitu. Kok sebaliknya kurang detail? Ini
perusahaan sedetail ini nih kayak gitu. Itu juga red flag juga gitu. Dan hati-hati yang masih menerapkan sistem tahan ijazah maupun penalti gede-gedean. Apalagi perusahaan itu nggak ini ya, perusahaan itu reputasinya kurang bagus, masih kecil dan lain-lain, nggak ada potensi fraud, nggak ada potensi ini itu, nggak ngasih beasiswa, nggak ngasih ini itu, tapi kok ada klausul-klausul itu tanda-tanda red flag tuh. Nah, eksekusi Mm. ya, begitu udah eksekusi, kalau mereka tidak mengikuti apa yang sudah ditulis tadi, ya udah itu jelas red flag gitu. Ini baru red flag antar individu ya, maksudnya kayak kamu sebagai individu dengan perusahaan. Karena nanti ada juga red flag itu bukan gara-gara individu kamu sama perusahaan, ada juga red flag tuh gara-gara apa? Ya kamu di tempat kerja itu, lingkungannya gitu, gitu. Lingkungannya misalkan, nih buat aku nih, ini subjektif karena kamu nanya ke aku. Buat aku yang red flag itu gini, pertama lingkungannya itu dia ada kompetisi yang tidak sehat gitu. Mm. Waktu kosong lebih banyak dipakai untuk hal-hal tidak produktif atau kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan perusahaan, ya kan? Gitu. Politik perusahaan yang nggak sehat. Terus apa misalkan ada loyalitas tanpa batas. Bedain antara profesional dan loyalitas kayak gitu. Ya. Mengatasnamakan kekeluargaan dan lain-lain gitu kan. Padahal itu sebenarnya ketidaktegasan aja kayak begitu. Terus mengganggu tadi tidak sesuai aturan ketenaga kerjaan juga, tidak sesuai kontrak kerja juga gitu, dan menganggap bahwa ini udah biasa kok di perusahaan ini udah biasa kok kayak gini, karyawan udah biasa kok gitu. Jadi hal-hal kayak Mm. begitu tuh dianggap wajar, menormalisasi gitu kan, hal tidak profesional dan dianggap ini tuh loyal, udah biasa kok kalau malam-malam atau weekend dihubungin kok di luar jam kerja dihubungin gini. Tapi itu sebenarnya bukan untuk hal yang urgent gitu. Lembur berkali-kali dianggap normal, wajar gitu. Loh, padahal yang normal tuh lembur tuh karena ada sesuatu, misalkan kayak gitu. Ya kayak Mm. begitu kayak begitu. Lalu komunikasi yang tidak baik. Pada saat kamu sudah berusaha menanyakan A B C D, dilempar ke sana, lempar ke sini, atau lebih kayak kayak diem aja dan lain-lain. Itu sebenarnya red flag tuh semacam itu. Jadi ada banyak sih sebenarnya gitu. Tapi Mm. biar biar nanti tidak nyebar kemana-mana, karena balik lagi, walau tidak ada perusahaan yang sempurna, 100% sempurna tuh nggak ada kayak gitu. Bahasa simpelnya tuh kayak gini lah gitu kan. Kita kan orang beragama nih, paham nggak kayak gitu? Ya, Pak. Eh, setiap agama kan punya tempat ibadah, benar nggak? Kayak gitu. Betul. Setiap tempat ibadah itu kan pasti sering dibersihin ya, kayak Mm. disapu, dilap, dipel gitu ya. Sering digituin Ya, kan tempat ibadah ya, apapun. betul. Kenapa? Kenapa kok kayak gitu? Nah, ini logika aja. Tempat ibadah itu kan tempat suci. Ya nggak? Bagi Mm. bagi yang percaya agama apapun gitu kan. Mm. Tempat suci aja ada kotorannya, paham nggak? Mm. Apalagi cuma tempat kerja, paham? Ya, paham, Nah, Kak. gitu. Kalau kamu sudah memaknai arti itu, maka kamu tahu bahwa ada hal-hal yang kurang profesional itu memang bisa ditoleransi, ada yang memang nggak bisa ditoleransi. Cara mentoleransinya itu ada yang dilakukan pembiaran, kayak kamu tuh Mm. kayak aku nggak mau ikut kayak kalian nih, itu ada. Ada yang Mm. toleransinya itu adalah mengkoreksi, memberikan Mm. usulan tapi nggak yang so pinter gitu gitu. Jadi misalkan usulan by action, misalkan kamu ngasih usulan tapi kamu juga terlibat, atau memang kalau emang udah nggak bisa kamunya yang mundur daripada Mm. kamunya kena gitu. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Nah, yang tahu ukuran itu adalah masing-masing orang. Karena beda orang, beda kondisi, bisa beda eh, situasi yang dia alami. Kayak gitu sih, Cak. Gitu. Mm. Oke. Paham ya? Sampai di sini ya? Ya, paham. Oke, Paham, Kak. untuk topik yang ini masih ada pertanyaan mungkin sebelum ke pertanyaan Sudah cukup, selanjutnya. Kak. Oke. Ya.